Filosofi Teras, karya buku Henry Manampiring. Bab 4. Dikotomi kendali. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi surel email yang masuk ke kotak masuk inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja. Bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca surel itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali, hal ini membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Something are up to us. Something are not up to us. Epictetus and Chiridion. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali. Tidak bergantung pada kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Dichotomy of control. Bisa dibilang, semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme? Something are up to us. Something are not up to us. Epictetus. Tidak di bawah kendali kita. Tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita. Kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudari, etnis, suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Cuaca, gempa bumi, wabah, penyakit, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup. Tetapi dapat kita kategorikan di sini seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Di bawah kendali kita, pertimbangan, judgement, opini, atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah jika kamu salah mengira hal-hal yang bagikan budak sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri. Maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa cuy kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri, atau menyesali kondisi kita terlahir misalnya. Awal hadirnya kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis, saat hujan baru usai dan bulan purnama. Dan kita sama
sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti. Jenis rambut kita, lurus, keriting, jigrak. Kesehatan kita memiliki anggota tubuh yang lengkap atau dengan disabilitas, sampai etnis, suku, dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda? Padahal seharusnya saya orang Viking. Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an? Padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek. Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan. Karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, dan status dan popularitas yang ditentukan orang lain, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita? Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak orang lain. Sampai di sini mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita? Seperti misalnya mengunggah ratusan swafoto, selfie, dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan. Masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil, kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan kenyataannya. Kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi, apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankan? Atau sesungguhnya, semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok disedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar, tabrakan, atau dicuri. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak dapat salam dari koleksi batu akik dan investasi bodong. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya. Ketenaran. Yakinlah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran. Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong, salah mengunggah di media sosial, sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah, atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar.
Sesungguhnya ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Dengan demikian, artinya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan. Karena persahabatan melibatkan orang lain, sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman. Tetapi, tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya, sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan, skenario ini, seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok, apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun suatu hari dia didiagnosis menderita kanker yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi faktor keturunan atau genetik, atau orang yang sama melakukan traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat, atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk, dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was, kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita. Kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Maka tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendali kita, tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri. Tetapi akan terus terombang-ambing terseret oleh hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourse. Menarik di sini bahwa Epictetus menggunakan kata mengingini dan menghindari bersamaan. Kita juga bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Akan tetapi sama dengan keinginan, menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita. Sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Keberanian dan menahan diri adalah 2 dari 4 keutamaan virtu dalam filosofi teras yang cocok untuk menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan hal-hal di luar kendali kita. Harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi mengapa takut? Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Siapapun yang mengingini
atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya, tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri. Tetapi akan terus terombang-ambing terseret oleh hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus menggunakan kata mengingini dan menghindari bersamaan. Kita juga bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Akan tetapi, sama dengan keinginan, menghindari hal-hal di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu, ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Keberanian dan menahan diri adalah 2 dari 4 keutamaan virtu dalam filosofi teras yang cocok untuk menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan hal-hal di luar kendali kita. Harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi, mengapa takut? Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali, seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersenggal-senggal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergeniteria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini adalah gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan, sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan dalam situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang ini. Vice Admiral James Stockdale adalah seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh Vietnam Utara, dan pada 9 September 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup secara fisik dan moral saat ia harus memasuki wilayah musuh. Stockdale berkata pada dirinya sendiri, "Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang di kemudian hari menyebabkan ia pincang untuk seumur hidupnya.
Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan, kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale juga disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen, sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menulis esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus' Doctrines in a Laboratory of Human Behavior. Keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana stoicisme membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya? Jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan ghetto dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia II. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi diciduk dan dikirim ke ghetto Yahudi. Kemudian dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943. Lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja, menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan. Sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Sesuai Perang Dunia II, Frankl kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya ke kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi hidup setiap saat, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap attitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban. Apakah filosofi teras artinya identik dengan pasrah pada keadaan? Baik Stockdale maupun Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya. Ditahan oleh musuh perang, tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respons, baik respon di dalam diri, di dalam pikiran, menolak untuk menyerah, dan putus asa. Sampai respon eksternal tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa. Seperti dikatakan Epictetus dalam Diskurs. Misalkan saya harus mati. Haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai? Haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan mengerutu? Saya harus dibuang eksilat. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang, bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Dalam kisah Admiral Stockdale dan Viktor Frankl di atas, jelas sekali penerapan dari memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan
ternyata membantu kita melalui masa hidup tersulit sekalipun. Karena sikap dari persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagai besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus menghadapi resiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Frankl dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara para pembaca muda, yaitu first date atau kencan pertama, situasi yang bisa menyebabkan kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya, hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat akan ngedate pertama. Apalagi jika orang yang diajak kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan yang paling besar adalah, apakah kencan gue akan sukses? Apakah dia bakalan tertarik sama gue? Apakah orang tuanya bakalan melepas anjing Doberman saat gue memencet bel rumahnya? Dan lain-lain. Dengan dikotomi kendali, kita bisa memisahkan kencan pertama ini menjadi beberapa bagian. Misalnya dari perspektif si cowok. Perasaan si cewek tersebut, ini sudah jelas di luar kendali kita. Para filsuf Stoa akan berkata kepada kita, gak usah dipusingin. Lo gak bisa memaksa perasaan dan opini si cewek. Berhenti mikirin hal-hal di luar kendali lo. Kalau begitu, apa yang masih bisa di bawah kendali kita? Banyak. Kita bisa memilih untuk tampil bersih, mandi sebelum bertemu, sikat gigi, memakai deodoran, jangan berbau seperti daging tetelan. Ingat ada Doberman. Wangi dengan parfum, tapi jangan berlebihan supaya wanginya tidak sama seperti toilet mall. Memakai baju yang rapi dan matching dari atasan sampai kaos kaki. Datang tepat waktu, sopan menyapa dia dan orang tuanya kalau ada. Juga Doberman-nya, mengajak makan di tempat yang menyenangkan, dan selalu bersikap gentleman. Masih banyak hal lain di bawah kendali kita yang bisa dipikirkan. Saat kita sudah melakukan semua yang terbaik di dalam kendali kita, maka itu sudah cukup relax dan enjoy the result. Seandainya si cewek ternyata menyukai kita, syukurlah. Akan tapi, jika ternyata si cewek tidak menyukai kita, dengan catatan kita tidak melakukan hal-hal memalukan selama ngedate, seperti mengupil di depan dia, misalnya. Maka dengan menyadari bahwa respon orang lain berada di luar kendali kita, di luar kendali diri sendiri, kita bisa lebih cepat menerima keadaan itu. Saat kita mengurangi memusingkan hal-hal di luar kendali diri sendiri, seperti gue kelihatan ganteng apa gentong ya di mata dia? Gue kelihatan pintar gak ya? Bokapnya tadi impress gak ya sama gue? Dan lain-lain. Kita jadi lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan justru meningkatkan daya tarik kita di mata si cewek. Inilah manfaat praktis dari penerapan dikotomi kendali, yaitu realokasi waktu dan tenaga untuk hal-hal yang lebih bisa kita atur atau kendalikan. Skenario di atas hanyalah sebuah contoh situasi sehari-hari di mana dikotomi kendali bisa diterapkan. Mari kita lihat contoh situasi lainnya dalam beberapa macam skenario yang umum kita temui. Prestasi di sekolah. Apakah nilai prestasi akademis dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawabannya spontan adalah iya dong. Kan kita berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dari belajar sampai menyontek. Masa sih tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan juga betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari kebagian dosen, guru killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas, sampai hal-hal tak terduga seperti orang tua yang mendadak tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah kita.
masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Karir di kantor mirip dengan prestasi akademis. Jika kita bekerja keras, pandai, rajin, apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali, seperti bos yang punya sentimen pribadi atau anak emas sendiri. Subjektivitas soal definisi kinerja yang baik, kolega yang dengki, aturan perusahaan yang berubah, kinerja perusahaan untung atau rugi, atau hal-hal di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perubahan selera pasar, dan lain-lain. Sesungguhnya perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Relationship. Kamu yang pernah patah hati akibat diputusin semena-mena pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Kita bisa rajin mengirimkan bunga, coklat, sampai bitcoin kepada sang kekasih. Tetapi pada akhirnya perasaannya yang sesungguhnya ada di hatinya. Kompetisi atau perlombaan yang kita ikuti. Kita bisa berlatih keras, tetapi saat hari pertandingan selalu ada faktor-faktor yang bisa tidak memihak kita. Entah itu perubahan cuaca, macam-macam gangguan teknis di lapangan, sampai kenyataan bahwa peserta lomba atau kompetisi yang lain memang lebih bagus dari kita. Keadaan sosial politik di sekitar kita. Membaca berita tentang korupsi, ketidakadilan, teror, dan kebencian yang ada membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh tidak memiliki kendali atas kejadian-kejadian di masyarakat. Ada begitu banyak bagian hidup lain yang akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atasnya. Seperti hasil investasi, pilihan hidup anak-anak, dan banyak lagi. Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain, mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan tidak stabil. Epictetus Discourses. Cinderella adalah tokoh fiktif dongengan anak kecil. Akan tetapi bagi saya, film Cinderella 2015 mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella dan ibu tiri. Cinderella, Ella, dikisahkan sebagai seorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya. Sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya. Dan keindahan masa kecilnya yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua berubah drastis 180 derajat. Film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri. Sebelum meninggal, ibu kandung Ella berpesan kepadanya, "Have courage and be kind." Hiduplah berani dan tetap ramah kepada orang lain. Dengan pesan ini, Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain. Bahkan kepada makhluk hidup lain, seperti tikus, penghuni rumahnya. Sebaliknya, si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya, kekayaan keluarga, dan mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk selalu bersikap berani dan ramah yang ada di bawah kendalinya. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan bahagia. Sebaliknya, si ibu tiri yang selalu memikirkan harta yang ada di luar kendalinya digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati. Dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan
pembagian kategori menjadi dua, seperti contoh sebelumnya. Oke lah, kalau mengenai cuaca hari ini, atau saya akan duduk di sebelah siapa di kereta saat berpergian sendirian, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama, sepertinya tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian dua kategori ini. William Irvine di dalam bukunya A Guide to Good Life, The Ancient Art of Staying Joy, menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan konsep trikotomi tiga kategori kendali. Trikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca dan opini dan tindakan orang lain. Hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Irvine mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, sebagian dalam kendali. Bagaimana cara penerapan kategori yang ketiga ini di dalam hidup sehari-hari? Dengan memisahkan tujuan di dalam diri, internal goal, dari hasil eksternal, outcome-nya. Contoh penerapan poin ketiga adalah sebagai berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita, karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita, seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita. Misalnya persiapan kita dalam memahami topik, presentasi yang kita siapkan, istirahat fisik yang cukup, dan lain-lain. Maka Irvine menganjurkan kita untuk memisahkan hasil sebagai hal yang di luar kendali kita dari tujuan internal. Internal goal yang sebenarnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi tadi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, sampai presentasi PowerPoint yang dibuang cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai skripsi kita adalah outcome, hasil yang berada di luar kendali. Menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional. Contoh lainnya lagi misalnya, dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome. Internal goal misalnya adalah tekad dan upaya kita memberikan produk atau jasa terbaik, melakukan promosi terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, menyediakan layanan konsumen yang andal, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya dengan sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu sudah cukup kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar, seperti persaingan dan aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerimanya apapun hasilnya. Baik bisnis sukses maupun gagal, kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam kategori sebagian di bawah kendali ini, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impikan. Biasanya kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, menyayangi dan mencintai pasangan sepenuh hati, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, akan mendekatkan seseorang pada hal-hal yang ingin dicapai.
Lalu dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat mengalami gagal, kita tidak perlu meratapi 7 tahun lamanya, karena kita tahu sudah berbuat yang baik. Berikut adalah contoh-contoh trikotomi kendali dalam bentuk tabel. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Perjalanan karir, perlombaan olahraga kompetisi. Internal goal, target, internal dalam kendali kita layak menjadi perhatian kita. Bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan kompetensi kepada atasan atau kolega, menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Berlatih dengan keras, nutrisi yang baik, mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan. Hasil outcome di luar kendali kita tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Penilaian atasan subjektif tergantung dia. Keputusan pengangkatan jabatan, gosip atau politik kolega. Performa lawan bisa lebih baik atau buruk. Kondisi lapangan saat bertanding. Hal-hal lain seperti gangguan teknis, konsentrasi juri, dan lain-lain sakit yang menyerang kita mendadak. Kesehatan. Olahraga yang cukup, tidur yang cukup, nutrisi yang cukup. Sehat senantiasa, kecelakaan, infeksi penyakit, salah diagnosis dokter atau malpraktek. Hubungan asmara atau pernikahan. Perhatian yang cukup, kasih sayang dari kita, kesetiaan diri sendiri. Perasaan pasangan, kesetiaan pasangan. Berbisnis. Profesional, tidak menipu pelanggan, memberi layanan terbaik bagi pelanggan, menjual barang dan jasa dengan kualitas yang baik, melakukan administrasi dan keuangan yang baik, menaati aturan dan membayar pajak, dan lain-lain. Ada pelanggan yang membeli dari kita, kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, perubahan aturan pemerintah, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius, Meditation. Inilah mengapa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips ini memfokuskan kita pada hal-hal eksternal seperti kesuksesan, karir, bisnis, dan percintaan yang sebenarnya berada di luar kendali kita atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti ini adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak terobsesi dengan hal-hal yang eksternal dan lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan ada di bawah kendali kita. Tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu hal yang ada di luar kendali kita, yaitu opini, pendapat orang lain. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain? Apa kata orang? Adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata hal ini sudah ada sejak masa Kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, kita yang selalu katanya lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika dewa menuntut seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Meditation. Tanpa kita sadari, sering kali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya, memilih pacar. Gue diomongin orang gak ya kalau pacaran sama doi? Cinta sih, tapi dia lusuh gitu. Gue jadi kelihatan
sobat miskin, memilih kuliah. Gue mau kuliah sesuai minat gue, tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Memilih pekerjaan. Gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang. Tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang. Jadi gue bertahan demi gengsi. Dan banyak pilihan-pilihan hidup lain yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain dari pendapat diri kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, ini keliru. Bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak membutuhkan pengaruh pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita unggah atau post di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan, bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur, berapa kali kita mengunggah sesuatu di media sosial dengan harapan mendapatkan banyak likes, view, dan menambah jumlah followers? Udah ngaku aja di dalam hati. Saya pun sering begitu. Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan view, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon suami, istri, jika semuanya dilakukan untuk mengikuti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya. Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf Stoa akan menantang balik. Yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat beresiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti, dan kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan jika kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang, kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali. Tetapi kamu tetap menonton. Pacar mau berhubungan seks, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah. Tetapi kamu ikuti kemauannya. Kemudian kamu hamil, lalu pacar kamu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain. Walau contoh ini ekstrim, prinsipnya berlaku di banyak aspek hidup lain. Ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus menipu diri sendiri dan tetap bodoh. Marcus Aurelius Meditation. Private atau unbridled indifference. Dengan dikotomi kendali, maka dalam filosofi teras sesuatu hal hanya bisa menjadi benar-benar baik atau buruk jika hal tersebut berada di bawah kendali kita. Sebab bagaimana kita bisa dinilai atas sesuatu yang tidak di bawah kendali kita? Lalu bagaimana dengan hal-hal di luar kendali kita? Stoicisme memasukkan semua hal di luar kendali kita sebagai indifferent, atau terjemahan bebasnya adalah hal-hal yang gak ngaruh.
atau baik atau buruknya kita. Pendapat orang lain, tindakan orang lain, reputasi atau popularitas kita, kekayaan, harta benda kita, kesehatan tubuh kita, cuaca besok, realitas politik, semua itu tidak bisa menentukan kualitas hidup kita karena semua itu toh di luar kendali kita. Entah kita kaya atau miskin, entah kita sehat atau sedang sakit, entah anggota tubuh kita lengkap atau tidak, kita semua bisa memiliki hidup yang baik. Sebaliknya, kita bisa kaya raya, cantik, sehat, semua anggota tubuh lengkap dan populer, tetapi toh tetap tidak menjalani hidup dengan baik. Salah satu alasan saya menyukai filosofi teras adalah karena sangat inklusif untuk semua orang, apapun kondisinya, dan menganggap semua manusia memiliki kapasitas yang sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati. Para filsuf Stoa tidak silau oleh kekayaan, gelar atau pangkat seseorang. Karena ini semua adalah hal-hal eksternal yang indifference. Sebaliknya, seseorang yang terkesan jauh dari kekayaan dan ketenaran, tetapi hidup dengan keutamaan atau virtue dan bebas dari emosi negatif, maka hidupnya dianggap jauh lebih baik. Di masa kini, saat kekayaan, kecantikan, popularitas dapat dengan mudah terlihat di media sosial dan membuat kita merasa sedih karena membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Filosofi ini terasa makin relevan. Mungkin ada dari kamu yang mulai merasa kurang tertarik dengan filosofi teras karena terkesan anti kekayaan duniawi. Sebagian mulai mempertanyakan apakah Stoicisme identik dengan gambaran filsuf petapa yang hanya hidup di hutan, memakai sehelai kain saja, dan hanya makan buah-buahan. Karena kekayaan masuk di dalam daftar hal-hal di luar kendali. Apakah berarti stoicisme anti kekayaan? Jika mengamati kehidupan para filsuf Stoa, kita akan menemukan bahwa sebagian dari mereka berkecukupan, bahkan kaya raya. Ada yang berprofesi sebagai politisi senior, pedagang, bahkan kaisar. Tentunya, hidup mereka tidak bisa dibilang sederhana, apalagi susah. Apakah ini sebuah kontradiksi atau lebih parah lagi, kemunafikan? Tidak seperti filsafat sinisme, aliran sinik, dan beberapa mazhab agama yang menekankan bahwa kekayaan materi adalah buruk. Kekayaan materi adalah buruk. Stoicisme lebih realistis. Realistis karena tidak mungkin membebaskan seluruh manusia dari menginginkan hal-hal duniawi. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan hal-hal yang disebut indifferent, nggak ngaruh tadi. Ingat bahwa arti kata indifferent adalah tidak memiliki pengaruh. Dalam hal ini, terdapat karakter dan kebahagiaan seseorang. Namun stoicisme juga realistis karena mengamati perilaku kebanyakan manusia yang tidak bisa lepas dari rasa mengingini hal-hal duniawi seperti kekayaan, kecantikan, dan kesehatan. Ilmu psikologi sudah menyadari bahwa hasrat terhadap hal-hal ini sudah terprogram di benak kita selama ribuan tahun dan susah untuk dimatikan begitu saja. Sebaliknya, tidak ada juga manusia waras yang menyukai kemiskinan, kelaparan, dan sakit. Karena penyakit, karenanya filosofi teras membagi hal-hal indifferent menjadi dua kategori. Brevard indifferent, hal-hal yang gak ngaruh tapi kalau ada, ya bagus. Harta benda, kesehatan, kecantikan, popularitas yang positif masuk dalam kategori ini. Mereka tidak berdampak pada kebahagiaan atau karakter, tetapi jika ada, tentunya lebih baik. Selain itu, kekayaan, kesehatan, dan popularitas juga bisa membantu kita dalam mempraktikkan keutamaan virtue. Misalnya, uang digunakan untuk membantu mereka yang kesusahan. Kesehatan menunjang kegiatan amal kita. Popularitas digunakan untuk mengajak orang-orang berbuat baik dan lain-lain. Unpreferred indifferent.
hal-hal yang gak ngaruh, tetapi kalau tidak ada, ya lebih baik. Contohnya adalah sakit. Karena penyakit, kemiskinan, reputasi buruk. Stoicisme adalah filosofi yang realistis dan tidak memaksa kita melakukan hal yang terlalu ekstrim. Di saat yang sama, Stoicisme tetap konsisten dengan ajarannya. Walaupun ada hal-hal yang kita lebih suka, seperti punya uang yang jumlah nolnya sampai tidak muat di buku tabungan, smartphone termahal, pensil ahli dahsyat yang bisa menangkap sinyal wifi follower bejibun, dan semua nikmat duniawi lainnya, jangan pernah lupakan bahwa itu semua ada di luar kendali kita. Bisa lenyap kapanpun, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan kualitas karakter kita. Bahkan bisa mengganggu dan karenanya kita tidak boleh terlalu melekat pada hal-hal tersebut. Seberapapun menyenangkannya hal-hal tersebut, semua itu tetaplah indifferent, gak ngaruh, gak ada nilainya. Sebaliknya, filosofi teras juga memberikan penghiburan saat kita dalam kesusahan, saat kita bangkrut, uang kiriman orang tua seret, saat kita harus menderita sakit, saat reputasi kita jatuh, entah karena salah kita sendiri atau karena fitnah. Hal-hal ini diakui memang tidak diinginkan unpreferred, namun di saat yang sama kita dihibur bahwa semua hal tidak enak itu tidak bisa menghambat kita mencapai karakter yang baik. Karena dalam keadaan sulit pun kita masih memiliki hal-hal di dalam kendali kita, pikiran kita, persepsi kita, pertimbangan kita. Memperlakukan harta benda dan privilege indifferent lainnya seperti main bola. Epictetus di dalam Discourse memberikan analogi menarik mengenai cara menyikapi harta benda dan privilege indifferent lainnya. Seperti ketenaran, kecantikan, jabatan, dia menganalogikan itu semua bagikan bola dalam permainan bola. Kehidupan. Bola penting di dalam permainan bola. Tetapi para pemain bola lebih mementingkan cara menghandle bola tersebut dan bukan bola itu sendiri. Saat pertandingan di Piala Dunia berakhir misalnya, kita tidak melihat para pemain kedua kesebelasan baku hantam untuk bisa memiliki bola yang baru dimainkan. Kamu akan menemukan bahwa para pemain bola andal melakukan yang mirip dengan seseorang menangani kekayaan. Bukan bolanya yang dianggap berharga oleh mereka, tetapi seberapa mahir mereka melemparkan dan menangkap bola itu. Itulah yang penting, ujar Epictetus. Begitu juga dengan sikap kita akan kekayaan dan privilege indifferent lainnya. Hal-hal ini dianggap sebagai bola yang harus dimainkan dengan baik, tetapi bukan untuk direbut dan dipeluk terus-menerus. Permainan bola, cara kita bermain jauh lebih penting daripada si bola itu sendiri. Mengingat sifat sebenarnya dari benda-benda dan manusia. Satu teknik lain agar kita tidak dikendalikan oleh harta kekayaan adalah dengan terus mengingatkan diri akan nature dari benda-benda tersebut. Mengenai benda atau apapun yang membuat kamu senang, karena memang berguna atau kamu sangat sayangi, ingatlah selalu dirimu tentang sifat sebenarnya barang-barang itu. Dimulai dari yang paling tidak penting. Contohnya kalau kamu sayang banget pada sebuah mangkuk keramik, ingatkanlah dirimu bahwa yang kamu sukai ya hanya sebuah mangkuk keramik. Jadi kalau pecah, kamu tidak akan terlalu bete. Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia yang fana, sehingga kamu tidak terganggu saat mereka meninggal dunia. Epictetus Discourse. Jadi kita bisa kok enjoy hal-hal duniawi. Silakan menikmati rezeki yang kita dapatkan, tetapi selalu ingatkan diri sendiri untuk tidak bergantung atau melekat kepada dengan cara melihat hal-hal tersebut secara apa adanya. Kamu senang punya pekerjaan bagus? Kamu senang punya smartphone mahal? Kamu senang terlahir cantik setara dengan alis paripurna? Bisnis kamu sukses? Pacar kamu gantengnya ngalahin Zayn Malik dikawin silang sama Ryan Gosling? Syukurlah ada itu semua. Tetapi selalu ingatkan dirimu bahwa
Sesungguhnya itu semua hanyalah sebuah pekerjaan, hanya sebuah smartphone, hanya keberuntungan fisik, hanya seorang cowok ganteng, dan bahwa itu semua bisa hilang sewaktu-waktu karena tidak di bawah kendalimu, dan bahwa kamu mampu merasa bahagia tanpa itu semua. Disinilah biasanya kita semua mengalami kesulitan karena segala hal yang nyaman, canggih, bagus, enak, cantik, elok, pastilah bersifat nagih. Inilah mengapa stoicisme menekankan nalar atau rasio. Karena nalar atau rasio kita bisa melawan efek nagih segala kenikmatan dunia dengan cara melihat benda, objek, dan kenikmatan apa adanya. Manusia yang mampu menahan dirinya untuk hidup dalam batas yang ditetapkan alam tidak akan merasakan miskin. Sebaliknya, manusia yang melewati batas-batas ini akan terus-menerus dikejar kemiskinan. Tak peduli betapa kayanya dia, ujar Seneca dalam On Shortness of Life. Seneca percaya bahwa kebutuhan hidup manusia menurut yang ditetapkan alam tidaklah besar. Tetapi ketidakpuasan manusialah yang ingin mengejar hal-hal yang lebih banyak lagi. Padahal segala harta benda ini tidak penting dan tidak berpengaruh bagi kebahagiaan kita. Ironisnya mereka yang kaya raya tetapi tidak pernah puas mengejar lebih banyak lagi harta benda, justru dikatakan terus-menerus dikejar kemiskinan. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Seneca. Dalam Letters from a Stoic, Seneca berkata manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Apakah kamu terus-menerus resah melihat tas kulit sapi perawan, sneaker yang masih ada bau jempolnya, LeBron James, pacar orang, atau foto Raja Ampat yang berkeliaran di media sosial, dan kamu ngiler tapi nggak mampu meraihnya? Ingat quotes di atas, kamu punya power untuk tidak memingininya. Coba lirik tas kamu, sneaker kamu, atau pacar kamu sekarang. Bisakah kamu gembira dengan apa yang telah kamu miliki? Bisakah kamu melihat mereka dan sungguh-sungguh mengingini apa yang sudah kamu miliki? Saat kamu mencium anakmu dan istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia, sehingga kamu tidak terganggu saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Ini adalah bagian kutipan Epictetus dalam buku Enchiridion yang sekilas terasa sadis. Kok tega betul saat kita sedang menyayangi anak, istri, dan suami, kita justru disuruh membayangkan kemungkinan mereka mati. Ini masih bentuk disiplin untuk melihat sifat sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk melihat orang-orang yang kita kasihi sebagai makhluk fana. Kita harus mengingat terus-menerus bahwa sifat manusia adalah bisa mati, sehingga ketika akhirnya kematian sungguh menjemput mereka, kita tidak terkejut. Pesan Epictetus tersebut seharusnya juga memiliki efek supaya kita semakin menghargai keberadaan ayah, ibu, saudara, pasangan, anak, dan teman-teman terdekat ketika mereka masih hidup. Apakah kita telah menyanyiakan keberadaan mereka sampai suatu hari mereka diambil dari kehidupan kita? Apakah selama ini kita menghabiskan waktu bersama mereka, tetapi perhatian kita tetap di gadget, smartphone, tablet kita? Pesan Epictetus itu bisa diekspresikan ulang menjadi karena anak, istri, dan orang-orang terkasih di sekitarmu itu fana, hargailah setiap momen bersama mereka. Jika ayah, ibu, istri, atau suami tiba-tiba direnggut dari sisi kita, apakah kita baru akan menyesal telah menghabiskan waktu pada layar smartphone selama berada bersama mereka? Sekali lagi tentang pasrah pada nasib. Tadi telah dibahas mengenai salah satu kesalahpahaman yang umum terhadap filosofi teras adalah mengira filosofi ini mengajarkan kepasrahan pada situasi, karena situasi eksternal adalah sesuatu di luar kendali. Seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi saja dan tidak perlu berupaya, apalagi bekerja keras.
Anggaplah ini sudah diberikan solusinya oleh William Irvine dalam bentuk trikotomi kendali. Selain itu, kita bisa melihat kehidupan para filsuf Stoa untuk melihat apakah mereka tergolong orang-orang yang pasif, nerimo saja, dan tidak berusaha. Cato the Younger adalah seorang politisi di Kekaisaran Romawi yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Seneca adalah guru bagi Kaisar dan aktif menulis, baik mengenai stoicisme dan juga naskah teater. Dia juga seorang anggota Senat. Marcus Aurelius seorang kaisar yang tidak hanya terkenal bijak, tetapi juga aktif menjaga keutuhan kekaisarannya dari pemberontakan. Saat Roma diperintah oleh Kaisar Nero, yang sewenang-wenang sekelompok filsuf Stoa melakukan perlawanan saat membaca kisah-kisah ini. Tidak terkesan praktisi, stoicisme sebagai orang-orang yang nongkrong saja menerima nasib yang tiba. Tulis Marcus Aurelius dalam buku Meditation. Saat pagi-pagi buta ketika kamu merasa sulit meninggalkan tempat tidur, katakan pada dirimu sendiri, saya harus bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya memang mengerjakan hal-hal yang untuknya saya dilahirkan? Atau untuk inikah saya diciptakan? Untuk meringkuk di bawah selimut agar tetap hangat? Tapi kan rasanya nikmat melingkar di dalam selimut seperti kucing. Lanjut Marcus Aurelius. Jadi, kamu dilahirkan untuk merasa nikmat? Dan bukannya bekerja dan mencari pengalaman? Tidakkah kamu lihat tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah? Semuanya mondar-mandir mengerjakan pekerjaan mereka, menempatkan dunia ini sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya yang bisa mereka lakukan, dan kamu tidak bersedia melakukan tugas-tugas sebagai manusia. Mengapa kamu tidak bergegas melakukan apa yang dituntut oleh jati dirimu sebagai manusia? Ini juga prinsip hidup selaras alam. Rajin bekerja dan berkarya tidak dilihat sebagai sekadar jerih payah untuk bertahan hidup atau memupuk kekayaan, tetapi sudah bagian jati diri manusia. Di dalam stoicisme tidak ada ancaman dosa untuk kemalasan. Hanya kita diingatkan bahwa dengan malas bekerja, kita sudah mengingkari alam dan nature kita sebagai manusia. Bahkan kita dianggap lebih buruk dari binatang-binatang yang rajin. Sesungguhnya kerajinan, kerja keras, dan berkarya sudah menjadi panggilan kita. Menyikapi kekayaan orang lain. Sejak 2000 tahun silam, yang namanya iri pada pencapaian apalagi kekayaan orang lain ternyata sudah umum. Padahal zaman dahulu belum ada media sosial yang sangat memudahkan untuk pamer kekayaan. Saya terbayang zaman dulu ketika belum ada televisi. Kita hanya bisa membandingkan diri kita dengan para tetangga. Untuk membandingkan diri kita harus melogokkan kepala dari pagar untuk melihat tetangga mana yang punya kendi baru sampai suami baru. Ketika ada televisi, kita mulai bisa membandingkan diri dengan kekayaan para selebritis dan tokoh terkenal yang muncul di layar kaca. Kemudian kehadiran media sosial membuat kita bisa membandingkan diri dengan siapa saja. Mulai dari teman yang dikenal, orang tak dikenal, sampai berbagai macam selebriti selama 24 jam, 7 hari seminggu. Begitu besarnya tekanan untuk memamerkan kekayaan. Bahkan sampai ada akun-akun media sosial yang niat memalsukan gaya hidup mereka agar terlihat hidup dalam kemewahan. Apa yang ditawarkan stoicisme untuk melawan kebiasaan membandingkan dan merasa iri? Pertama, menempatkan kekayaan pada tempatnya. Epictetus dalam Enchiridion berkata, ini adalah nalar yang keliru. Saya lebih kaya, artinya saya lebih baik dari kamu. Atau saya lebih pandai berkata-kata, eloquent, artinya saya lebih baik dari kamu. Yang benar seharusnya adalah saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu. Dan saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya memiliki gaya bahasa yang lebih baik dari kamu. Kekayaan hanyalah ukuran kuantitas aset, properti hanya benda, tidak lebih dari itu. Masalahnya adalah ada orang yang tidak bisa memisahkan kekayaan seseorang dari kualitas pribadinya,
Seolah-olah mereka yang lebih kaya otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Dengan sangat logis, Epictetus mengklarifikasi hal tersebut. Kekayaan, keahlian, kecantikan, kekuatan fisik tidak serta-merta membuat seseorang lebih baik dari kita. Ini bisa membantu kita saat diterpa rasa iri, melihat kekayaan atau pencapaian orang lain. Sebaliknya, pesan Epictetus juga berlaku bagi kita semua untuk tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit atau keahliannya lebih rendah dari kita. Lebih lanjut, Epictetus memberikan tips mengenai iri hati dan perspektif baru. Setiap kali kamu melihat orang kaya lebih baik, cermati apa yang telah kamu miliki. Seandainya kamu tidak bisa melihat apapun, kamu berada di situasi yang menyedihkan. Namun jika kamu tidak memiliki keinginan akan harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Ada seseorang yang istrinya cantik dan kamu tidak memiliki keinginan akan istri cantik. Apakah menurut kamu tidak memiliki keinginan akan harta atau istri cantik ini adalah hal sepele? Berapa banyak dari mereka orang-orang kaya berkuasa atau hidup dengan perempuan cantik yang bersedia membayar untuk terbebas dari nafsu kekayaan, kekuasaan, dan semua perempuan yang mereka puja dan dapatkan? Walaupun terkesan sebagai pembenaran diri, ini sih bisanya sobat miskin untuk menghibur diri. Tetapi coba kita renungkan secara lebih mendalam perkataan Epictetus ini. Kita semua yang setiap hari dikejar keinginan-keinginan, ingin lebih banyak uang lagi, ingin punya motor, yang sudah punya motor, ingin skuter mahal, atau punya mobil, yang sudah punya mobil, ingin ganti mobil mewah, yang punya tas, ingin tas lebih mahal lagi, yang sudah punya smartphone, inginnya lebih canggih lagi, yang sudah punya istri, ingin istri lebih cantik, dan seterusnya. Semua keinginan ini mendera, membuat kita terobsesi dan terkadang mendorong kita untuk berbuat kejahatan seperti korupsi. Dalam stoicisme, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri. Ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita tidak memiliki, tetapi dalam hati masih mengingini. Kata Epictetus, orang-orang kaya dan berkuasa harusnya bahkan bersedia membayar untuk bisa terbebas dari keinginan-keinginan. Filosofi teras mengajarkan kita bahwa langkah awal untuk mengendalikan keinginan adalah dengan mengenali apakah kita mengingini hal-hal di luar kendali kita. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca. Senada dengan Epictetus, Seneca berkata bahwa kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat opini orang lain, kita tidak akan pernah menjadi kaya. Kita bisa mengartikan quote ini dalam dua cara. Pertama, hidup terus mengikuti opini orang lain, artinya kita tidak habis-habisnya mengikuti tren. Tren sendiri artinya sesuatu yang sedang populer di antara banyak orang di suatu periode. Mengikuti tren artinya mengikuti opini orang banyak. Kalau kita terus-menerus harus mengikuti tren yang ada dengan membeli barang-barang dan makanan yang sedang populer, kapan kita bisa menabung, berinvestasi, dan menjadi kaya? Sayangnya, pola hidup besar pasak daripada tiang. Ini rasanya selalu populer apalagi di kota-kota besar. Kedua, makna pernyataan Seneca adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Seberapa banyak pun harta yang sudah kita kumpulkan, berapapun uang dan harta benda yang kita miliki, akan selalu ada orang lain yang tampak lebih dari kita. Dan akhirnya kita tidak pernah bisa merasa sudah kaya. Bagaikan hamster yang berlari di roda mainan, tak berujung pengejaran materi. Ini tak akan pernah usai. Makna kedua ini sesuai dengan kalimat Seneca lainnya. Jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah menjadi miskin. Mereka yang hidup dengan nalarnya tidak akan pernah merasa miskin dan bisa mengenal kata cukup. Mungkin ada dari kamu yang saat ini berpikir, filsafat ini terlalu meremehkan kemiskinan. Miskin kan gak enak. Ya, benar aja. Ujar Epictetus menanggapi ini dalam Enchiridion.
Ingatlah bahwa ada jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Tetapi kamu tidak menyaksikan mereka semua terlihat lebih murung dan lebih khawatir daripada orang kaya. Bahkan saya curiga mereka justru lebih bahagia karena lebih sedikit hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Coba kita amati orang-orang kaya, tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan yang miskin? Pengamatan dan konklusi itu masuk akal dan bisa diterapkan di negara kita. Secara statistik, jumlah orang miskin pasti jauh lebih banyak daripada orang kaya. Namun cobalah kita melihat di sekeliling kita. Apakah kita dikelilingi orang-orang yang terus-menerus terlihat muram, depresi, dan bersedih hati? Tidakkah kita masih melihat tawa ceria, sukacita, keramahan di antara begitu banyak orang yang tidak memiliki materi berlimpah? Di bab ini, kita sudah berkenalan dengan prinsip dikotomi kendali. Jika bisa benar-benar meresapi prinsip ini saja, seharusnya kita dapat menyadari bahwa ada banyak kecemasan dan ketakutan dalam diri kita yang sebenarnya tidak perlu. Stoicisme masih mempunyai beberapa perangkat lain untuk membuat kita lebih sanggup mengelola emosi negatif kita di bab-bab selanjutnya. Intisari bab 4. Dalam hidup ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak di bawah kendali kita. Orang-orang bijak adalah orang yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain, hal-hal yang di bawah kendali kita, pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, ketenaran bisa diusahakan, tetapi tidak bisa dijamin, tidak bisa diambil dari hidup kita. Karenanya, mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali. Baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal di bawah kendali kita. Mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada nasib. Trikotomi kendali dari William Irvine memperkenalkan kategori ketiga, sebagian di bawah kendali kita, misalnya studi, karir, dan bisnis. Tugas kita adalah memfokuskan pada internal goal yang masih di bawah kendali kita dan selalu siap menerima hasil atau outcome. Waspada tirani opini orang lain akan hidup kita. Segala hal di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh terhadap baik tindakannya hidup kita. Sebagian dari indifferent ini lebih diinginkan preferred. Sebagian lain tidak diinginkan oleh unpreferred. Belajar tidak menginginkan hal-hal di luar kendali kita. Coba kita amati orang-orang kaya. Tidakkah mereka sering kali terlihat sama saja dengan yang miskin?